Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat selalu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan jika keluar rumah, sehingga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. Langsung saja untuk materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan mata pelajaran PPKN, yaitu tentang keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Nah, berbicara tentang sosial budaya yang ada di masyarakat tentunya tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya anak-anak ya. Kita pernah tahu bahwa budaya itu ada di masing-masing kita punya suku, kita punya tempat daerah asal ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakat terdiri atas kumpulan-kumpulan orang atau kelompok dengan ciri-ciri khas budaya dan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Nah, arti dari kata majemuk ini anak-anak bahwa keberagaman. Jadi di Indonesia itu bukan hanya satu budaya atau satu suku atau satu tradisi, tetapi banyak sekali ragamnya. Ya, ada dari Jawa, suku Jawa itu punya banyak macam adat dan lain-lain. NTT pun banyak sekali ya. Ada Rote, ada Sabu, ada Sumba, ada Alor. Nah, itu semua sama-sama mempunyai ciri-ciri atau kebudayaan yang berbeda-beda. Itu dinamakan dengan majemuk. Nah, keragaman budaya Indonesia ini memiliki lebih dari ribuan suku bangsa yang bermukim di wilayah yang tersebar di pulaunya. Nah, laju perkembangan zaman yang pesat hendaknya tidak membuat kita mengabaikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dan menjaga identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Nah, zaman mungkin boleh berubah, tetapi kelestarian tradisi, adat, budaya harus terus dijaga. Nah, artinya hari ini sudah tahun 2021, teknologi semakin canggih ya kan, digantikan dengan beberapa kecanggihan yang ada di HP, tetapi dalam hal ini kita dipesan bahwa kita tidak boleh melupakan yang namanya budaya yang ada di kita masing-masing ya, di daerah kita masing-masing, itu tidak boleh dilupakan, kita harus tetap jaga. Nah, maka dari itu di sini Bapak akan mencoba memberikan contoh-contoh bahwa tahukah kalian mengenai tradisi masyarakat di Indonesia? Berikut ini adalah beberapa contoh tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh, ini nama tradisinya ya. Contoh nama tradisi di kolom itu Marakabola, yaitu peristiwanya apa? Apa yang di situ yang dilakukan dari nama tradisi itu, yaitu memindahkan rumah. Ini maknanya apa ya? Kita harus tahu makna daripada tradisi itu. Maknanya yaitu bentuk gotong royong dilakukan masyarakat Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi maknanya harus kita tahu tradisi di Sulawesi Selatan. Maknanya seperti ini. Kemudian ada contoh lagi, gunungan, tradisi gunungan. Nah, peristiwanya apa? Gerbek Syawal. Apa yang dilakukan? Nah, peristiwa ini apa yang dilakukan dalam tradisi itu? Terus maknanya apa? Bentuk ungkapan syukur telah melalui bulan puasa. Ya. Contoh. Kemudian bakar gunung api. Peristiwanya apa? Ini namanya ya. Tapi peristiwanya apa? Menyambut Idul Fitri, ungkap rasa syukur kepada Tuhan. Ini ada lagi perang topat, perang ketupat. Peristiwanya perang ketupat. Jadi tradisi nama ini nanti diisikan nama tradisi, kemudian peristiwanya perang ketupat dan maknanya kerukunan antar umat beragama di Lombok. Ini contoh-contoh daripada tradisi dan masih banyak lagi. Ada ribuan budaya atau tradisi yang ada di Indonesia. Di setiap daerah masing-masing berbeda-beda. Nah, kita di NTT ini ya silahkan nanti Bapak kasih tugas nanti
di link ya, nanti silahkan diisi. Formatnya nanti seperti yang di bawah ini ya, ada nama tradisi, ada peristiwa, dan ada makna, dan juga nanti ada nama daerah. Nanti akan Bapak buat dalam bentuk link dan diisi isiannya. Terus pembahasan kedua yaitu peran keluarga dalam keragaman sosial budaya. Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, sudah dikatakan bahwa bangsa yang memiliki macam latar belakang suku, agama, bahasa, dan tradisi. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat kaya. Nah, keanekaragaman. Nah, keanekaragaman tersebut tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa kita yang senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan dalam keberagaman. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa mendukung keragaman sosial budaya. Bentuk dukungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan keluarga, ya kan? Nah, ini berikut contoh kegiatan mendukung keberagaman sosial budaya bersama keluarga. 1. Mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasilnya di depan masyarakat yang luas. Ya, contohnya di NTT ini alat tradisionalnya apa, alat musiknya, keseniannya misalkan sasando, ya ini orang rote. Nah, orang rote jangan sampai istilahnya melupakan itu ya. Jika boleh, jika bisa ya kita harus belajar supaya kita bisa tetap melestarikannya. Kemudian mengikuti festival tari daerah bersama keluarga. Kemudian ikut mempromosikan kebudayaan daerah setempat. Nah, mungkin ada yang bapak ibunya di sini yang pandai menenun kain ya. Kainnya belajar ya, harus pelajari. Jangan sampai nanti 20 tahun ke depan adat trote dan adat Sumba lain-lain semuanya sudah tidak ada lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus tetap dilestarikan. Kemudian menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat. Nah, itu yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itu sedikit pembahasan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Tugasnya nanti akan Bapak kirimkan di link tugas seperti biasa, dan ini tentunya perlu yang namanya kerjasama ya dengan orang tua. Nanti silakan bertanya langsung, nanti Bapak kasih tugas itu yaitu adat NTT ya, adat NTT seputar NTT, dan kemudian silahkan pilih nama tradisinya nanti, kemudian bentuk peristiwa. Sekali lagi, peristiwa itu apa yang dilakukan dalam tradisi itu yang diisi. Kemudian maknanya apa ya, maknanya apa ya. Baik, itu saja yang mungkin Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semangat belajar dan terus sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.